Fuck you, Cancer bitch. So hai, ketemu kita lagi nih. Kali ini kita bakalan ceritain alur film Kate 2021 nih. Nah, film ini tuh menceritakan seorang pembunuh bayaran yang bernama Kate yang ditugaskan untuk membunuh keluarga bos Yakuza di Jepang nih. Namun, dalam misinya, dia malah diracuni nuklir oleh seseorang yang membuatnya akan mati dalam waktu 24 jam. Nah, bisakah dia menemukan siapa orang yang meracuninya? So, simak terus sampai habis videonya ya. Dan jangan lupa subscribe channel kita supaya kita tambah semangat bikin kontennya ya. Selamat menonton wahai pemirsa. Di Osaka, Jepang, kita diperlihatkan dua orang yang sedang melakukan misinya untuk menghabisi seorang bos Yakuza. Dia bernama Kate, dan yang cowok namanya Ferric. Dan Ferric ini adalah mentor dari Kate. Kemudian, si Ferric ini memberikan sebotol minuman kesukaan Kate untuk menyemangatinya, yaitu Bum Bum Lemon. Lalu kemudian dia pun melakukan misinya. Namun saat akan menembak, ada seorang gadis muda yang bersama targetnya. Dan hal itu membuatnya ragu untuk menembak. Namun dia tetap dikomando untuk menembak targetnya. Sehingga dengan terpaksalah dia menembak targetnya. Beberapa bulan kemudian, dia pun berpikir untuk berhenti dari pekerjaannya dan memutuskan untuk hidup secara normal. Namun, dia berkata bahwa akan menyelesaikan misi terakhirnya sebelum pensiun. Kemudian dia pun pergi ke sebuah bar dan bertemu seseorang, dan akhirnya mereka pun melakukan aksi berkebun. Setelah itu, dia pun memeriksa identitas orang yang barusan diajaknya mantap-mantap. Lalu, dia mendapat pesan dari Ferric bahwa misi terakhirnya akan dilakukan pada malam ini. Kemudian dia pun segera pergi. Kemudian, saat sampai di lokasi, dia pun bersiap untuk menembak target. Namun, dirinya malah muntah darah dan gagal untuk membunuh targetnya. Namun dia pun memilih untuk mengejarnya, dan dia mencuri mobil seseorang untuk mengejar mereka. Dan terjadilah aksi kejar-kejaran di antara mereka. Namun karena kondisi tubuhnya yang sedang tidak bagus, dia pun menabrak mobil lain dan membuatnya terguling. Dan hal itu membuatnya teringat akan masa kecilnya yang telah diselamatkan oleh Ferric sejak ayah dan ibunya meninggal saat usianya masih 7 tahun. Akhirnya, dia pun terbangun di rumah sakit. Lalu, dokter pun datang dan memberitahu bahwa dia telah keracunan oleh bahan radioaktif. Namun dokter itu tidak mengerti akan bahan apa yang merasukinya. Dan ternyata Kate sendiri lebih tahu daripada dokter tersebut. Dan dia berkata bahwa dia telah keracunan polonium 204 dan zat itu enggak ada obatnya nih. Dia pun teringat kejadian sebelumnya. Dan dokter berkata, mungkin Kate hanya punya sisa waktu 24 jam untuk hidup. Kemudian dia pun kabur dengan menggunakan pakaian perawat dan mengambil pistol dari polisi untuk menyandera si dokter. Kemudian dia pun menyuruh dokter tersebut untuk memberikan suntikan morfin kepadanya agar dia bisa menghilangkan rasa sakit yang ada pada dirinya. Lalu dia pun kabur dan menemui orang yang baru saja melakukan aksi berkebun dengannya. Kemudian dia pun mengancamnya untuk memberitahukan siapakah orang yang telah meracuninya. Dan kemudian dia pun diberitahu bahwa yang meracuninya adalah Kazuo Sato, yaitu seorang Yakuza dari kelompok Kijima.
Di kamar mandi, dia pun memuntahkan banyak sekali darah dan kemudian wanita yang diancamnya tadi menawarkan bantuan kepadanya. Namun, Kate hanya meminta bumbu lemon, kesukaannya. Dan ternyata di tubuhnya terlihat banyak sekali darah di dalam nadinya yang kelihatan. Lalu kemudian dia pun menemui Varric dan mengatakan dirinya telah diracuni oleh bahan radioaktif. Dan kemudian dia pun menanyakan bahwa siapakah targetnya. Lalu Varric berkata targetnya adalah Kijima, yaitu seorang bos besar Yakuza. Dan orang yang dibunuhnya sebelumnya adalah Kentaro, adiknya. Dan kemungkinan hal itu yang membuat Kijima dendam padanya. Dan kemudian dia pun memulai untuk mencari Kazuo Sato di markasnya. Dan di tempat lain, para Yakuza yang sedang berkumpul tiba-tiba mereka diserang oleh Kate. Saat dia berhasil menemui Sato, Sato pun mengatakan bahwa dirinya diperintah oleh Kijima untuk meracuninya. Lalu Kate pun bertanya, di manakah Kijima berada? Namun semua orang di situ tidak ada yang mengetahuinya. Dan akhirnya Kate pun membunuh mereka semua. Lalu kemudian seorang Yakuza yang ketakutan mengatakan bahwa mungkin keponakannya Kijima yang bernama Ani mengetahui di mana Kijima berada. Lalu Kate pun mencarinya. Saat melihatnya dia sungguh kaget karena ternyata dia adalah anak dari pria yang dia bunuh sebelumnya. Dan kemudian dia pun menculik Ani. Namun Ani pun berhasil kabur dan dia kembali ditangkap oleh Kate. Dan Kate pun menyuruhnya untuk menghubungi Kijima agar Kate bisa menemukannya. Namun Ani mengatakan bahwa Kijima tidak bisa dihubungi oleh siapapun. Dan kemudian dia pun menelpon Renji, yaitu penasehat kepercayaannya. Dan Kate pun mengancam Renji kalau dia tidak melihat Kijima, maka Ani akan mati dalam waktu 1 jam lagi. Kemudian di markasnya Renji dia tidak berniat untuk memberitahukan hal ini kepada Kijima dan malah menyuruh Shinzo, yaitu anak buahnya, untuk membunuh Ani. Karena Ani adalah satu-satunya keturunan pewaris dari keluarga Kijima. Kemudian Ani dan Kate pun memutuskan untuk pergi ke toilet. Namun saat di toilet, Ani melihat bekas luka yang sangat banyak di tubuh Kate. Dan hal itu malah membuatnya terkagum. Lalu kemudian Kate pun mengikat Ani di toilet dan dia mengatakan bahwa hal itu akan membuatnya aman. Lalu kemudian Kate pun keluar untuk makan. Dan dia pun kemudian ditemui oleh Shinzo. Namun Kate yang tidak melihat Kijima pun segera menyerang mereka semua dan membuat keributan di pasar tersebut. Namun Kate yang terdesak oleh anak buah Shinzo yang sangat banyak, dia pun mencoba untuk kabur nih. Lalu kemudian Ani yang disekap di toilet pun berhasil melepaskan dirinya. Lalu dia pun keluar dan bertemu dengan Shinzo. Namun Shinzo dan anak buahnya malah berniat untuk membunuh Ani. Lalu saat akan menembak Ani, tiba-tiba datanglah Kate dan berhasil menyelamatkan Ani. Kemudian Kate pun menyuruh Ani pergi. Namun Ani malah mengikutinya. Kemudian Kate pun mengusirnya dan Ani tetap mengikutinya. Kemudian Ani berkata bahwa Kijima telah membunuh ayahnya dan kini dia akan membunuh dirinya. Lalu Kate yang merasa tidak tega pun teringat akan masa lalunya yang juga seorang pembunuh. Dan akhirnya mereka pun bertengkar. Namun Kate tiba-tiba terjatuh
karena rasa sakit dari tubuhnya, dan Ani pun membantunya untuk mengambil obatnya. Kemudian dia menawarkan Kate untuk bisa membantunya menemukan Kijima. Lalu Kate pun setuju akan hal itu. Dan kini mereka berdua pun bersatu untuk membunuh Kijima. Kemudian Ani yang terkagum pun memberikan baju baru dan kacamata kepada Kate dan dia menyanjungnya atas aksi-aksinya. Kemudian Ani pun berkata bahwa dulunya ayahnya lah yang bertugas sebagai tangan kanan dari Kijima. Namun setelah dibunuh dia digantikan oleh Renji. Dan Ani pun yakin bahwa ayahnya telah dibunuh oleh Kijima dan Renji. Kemudian mereka pun memutuskan untuk menemui Renji. Dan satu-satunya yang tahu hal itu adalah Jojima, yaitu pacar gaynya si Renji nih. Dan akhirnya mereka pun berhasil menyusup ke dalam rumahnya Jojima. Dan saat akan ditanya, Jojima pun melawan mereka yang membuat Kate menjadi terdesak. Lalu Ani yang melihat Kate terdesak pun mencoba untuk menembak Jojima. Namun dia malah mengenai tangannya Kate dan hal itu membuatnya trauma. Kemudian saat Jojima akan mengakhiri hidup Kate, Ani pun berhasil memukulnya dengan teflon PUBG. Dan hal itu membuatnya menangis karena pertama kalinya dia membunuh orang. Lalu akhirnya mereka pun melacak Renji dari telepon milik Jojima. Lalu akhirnya mereka pun berniat untuk mencegat Renji. Dan saat di jalan, Kate dan Ani pun berhasil mencegatnya. Dan dia berhasil mengancamnya untuk memberitahukan posisi dari Kijima. Dan Renji pun hanya mengatakan bahwa Kijima berada di antara keluarga. Dan Ani yang mengetahui hal itu pun langsung mengajak Kate untuk pergi. Dan tak lupa dia pun menghajar Renji. Dan kemudian Kate pun menelpon Varric untuk mengatakan bahwa dia telah menemukan lokasi dari Kijima. Namun Varric berkata bahwa dia akan membantunya. Akan tetapi Kate pun menolaknya. Kemudian mereka berdua pun pergi ke lokasi di mana Kijima berada. Dan saat di dalam mobil, Ani yang ingin menceritakan tentang dirinya, dia pun disuruh berhenti oleh Kate. Karena dia berkata bahwa Kate yang telah mengenal Ani sepenuhnya. Namun dia pun tetap menceritakan kondisi keluarganya yang berantakan. Kemudian Kate pun tertidur. Lalu Ani pun berselfie ria dengan Kate yang sedang tertidur. Karena mungkin itu adalah foto pertama dan terakhir mereka. Akhirnya mereka pun sampai di tujuan. Dan ternyata itu adalah rumah keluarga besar dari keluarga Ani. Dan Kate pun yang akan masuk menyuruh Ani untuk menunggunya di luar saja. Karena tidak tega untuk membunuh keluarganya di hadapannya. Dan lalu Ani pun menunggu di luar. Dan kemudian Kate pun berhasil untuk menemui Kijima. Dan saat dia bertanya bahwa mengapa dia meracuninya, Kijima pun menjawab dengan bijak bahwa sebenarnya dia telah dikhianati oleh keluarganya sendiri, yaitu Renji. Dan dia berkata bahwa Kate pun sama seperti dirinya yang hanya dijadikan alat oleh Varric. Lalu tiba-tiba Ani yang sedang menunggu di depan pun didatangi oleh Varric. Dan kemudian dia pun berbicara perlahan untuk menghasut Ani. Dan dia mengatakan bahwa Kate lah yang dahulu membunuh ayahnya. Dan dia menghasutnya agar Ani mau ikut dengannya. Lalu Kijima pun berkata bahwa dia merasa begitu kasihan kepada Kate karena dia telah dimanfaatkan oleh Varric sepanjang hidupnya. Dan kini Kijima pun siap mati di tangan Kate.
Lalu kemudian Annie yang berada di luar bersama dengan Ferry, kini mereka mendengar suara tembakan dari pistol milik Kate. Dan hal itu membuat Annie sangat marah kepada Kate. Akhirnya Kate pun keluar dan dia yang melihat Ferry berada di depan Annie. Dan kemudian dia melarang Annie untuk mempercayai apapun yang dikatakan oleh Ferry. Namun Annie tetap terbawa emosi sambil menangis kepada Kate. Dan dia pun akhirnya menembak Kate tepat di wajahnya. Dan lalu Annie pun pergi bersama dengan Ferry. Dan Kate yang kini berada di ambang batas hidupnya, kini dia mulai mengingat bagaimana dahulu dia diperlakukan oleh Ferry dan dimanfaatkan olehnya. Dan dia sangat menyesali hal itu akan terjadi kembali kepada Annie. Namun kini Kijima pun datang untuk membantu Kate membalaskan dendamnya dan membawa Annie kembali. Dan Annie yang sedang bersama dengan Ferry, dia terlihat kaget karena melihat Renji di tempat tersebut nih. Dan Annie pun mendengarkan mereka berbicara bahwa Renji lah yang telah meracuni Kate dengan bahan radioaktif. Dan hal itu membuat Ferry marah dan berniat membunuhnya jika mereka tidak bekerja sama. Nah, mulai dari sini si Annie pun paham bahwa dia telah dijebak oleh Ferry dan Renji. Kemudian di dalam mobil, Kijima pun mengasihani kondisi fisik dari Kate yang seperti mayat hidup. Dan kemudian dia pun akan meminum bumbum lemon. Namun Kate pun melihatnya yang seperti ingin meminum minuman tersebut. Dan lalu Kijima pun memberikannya minuman tersebut. Dan akhirnya mereka pun tiba di markas Ferry dan mereka ditemani oleh Yakuza, anak buah dari Kijima. Dan mereka pun berhasil menerobos masuk ke dalam tempat tersebut dengan sangat mudah. Aksi tembak-tembakan yang keren pun terjadi di antara mereka. Dan saat Kate terdesak pun dia dibantu oleh Kijima. Dan kemudian Ferry dan Renji pun berpisah untuk mengecoh Kijima dan Kate. Lalu Kijima pun berhasil bertemu dengan Renji. Dan dia menantangnya untuk adu samurai karena dia telah mengkhianati kepercayaan darinya. Dan Kijima pun berhasil memenggal kepala dari Renji dengan sangat mudah. Dan saat akan menemui Ferry, Kate pun tertembak di kakinya. Dan dia pun kini tersudut oleh anak buah dari Ferry. Namun dia pun berhasil mengalahkan mereka. Dan ketika dia berhasil menemui Annie dan Ferry, Kate pun segera meminta maaf kepadanya karena telah membunuh ayahnya. Dan Ferry pun berkata, mereka semua adalah alat yang bisa digunakan sesuka hati. Dan lalu Renji beserta anak buahnya pun datang untuk membantu Kate. Dan Ferry berkata dalam hidupnya dia hanya mencintai Kate seorang. Namun Kate yang merasa dirinya hanya dimanfaatkan olehnya pun menyangkal hal itu. Dan akhirnya mereka pun beradu tembakan yang keduanya tepat sama-sama mengenai perut. Dan hal itu pun tepat seperti saat Ferry mengajari Kate saat kecil dahulu. Dan Annie pun kini bersama dengan Kijima. Akhirnya kini Ferry pun tewas oleh peluru dari anak angkat kesayangannya. Dan Kate pun ditemani Annie untuk detik-detik terakhirnya. Dan kemudian Kate pun tewas di pelukan Annie, orang yang baru ditemuinya dan orang yang satu-satunya yang mencintainya. Dan itu dia filmnya buat hari ini. Dan pesan penting dari film ini adalah jangan mengkhianati siapapun yang telah mempercayai kalian. Karena kepercayaan itu sama halnya seperti jiwa. Dia tidak akan pernah kembali setelah menghilang. Dan terima kasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa like and subscribe. Dan sampai bertemu kesempatan selanjutnya. So, jaga diri kalian dan bye-bye.